Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supriyanti Hasan dengan NPM 022722111047. Baik, semestinya teman-teman sudah mengetahui bahwa saya mahasiswa Universitas Khairul Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saya mahasiswa semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hermeneutika, yang dimana hermeneutika ini yang kami dapat dalam mata kuliah metode penelitian. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian. Hermeneutika merupakan sebuah metode interpretasi terhadap sebuah simbol baik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya sebagai metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Salah satu disiplin ilmu yang menggunakan hermeneutika sebagai metodenya adalah sejarah. Sejarah menggunakan hermeneutika pada bagian interpretasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian filsafat sejarah. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal, di antaranya yaitu varian atau jenis-jenis dalam hermeneutika, mulai dari hermeneutika romantis milik Friedrich Ernst Deniel. Selain itu dibahas juga alasan hermeneutika menjadi sebuah metode dalam filsafat sejarah dan bagaimana cara memahami filsafat sejarah dengan hermeneutika. Sehingga penelitian ini berfokus pada hermeneutika sebagai metode penafsiran teks dalam filsafat sejarah dan varian yang sering digunakan dalam hermeneutika pada kajian filsafat sejarah. Hal ini dilakukan demi membatasi terlalu luasnya objek kajian dalam penelitian. Hermeneutika memiliki sejarah yang panjang, yang mungkin hampir sama tuanya dengan filsafat. Jika diurutkan, dapat dikatakan bahwa hermeneutika dalam perkembangannya melingkupi metodologi, teologi, filsafat, dan linguistik serta akuntansi. Berdasarkan terminologinya, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang artinya menafsirkan. Kata Yunani tersebut berhubungan dengan dewa Hermes. Dewa Hermes dalam mitos orang Yunani yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa ini disebut sebagai dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis, dan kesenian. Nama Hermes juga berhubungan dengan tugas mengganti apa yang di atas pemahaman manusia ke dalam suatu bentuk di mana pikiran dan akal manusia dapat memahaminya. Orang-orang Yunani menghubungkan penemuan bahasa dan tulisan pada Hermes, yakni dua hal tersebut, yaitu bahasa dan tulisan, merupakan alat bagi manusia untuk memahami makna-makna dan memindahkan pada orang lain. Kata hermeneu juga berarti mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Sebagai kata kerja, kata ini juga berarti menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsir. Sehingga berdasarkan ketiga pengertian tersebut, hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang. Hermeneutika dapat didefinisikan secara longgar sebagai suatu teori atau filsafat interpretasi makna, kesadaran bahwa ekspresi manusia berisi sebuah komponen penuh makna yang harus disadari sedemikian rupa oleh subjek dan diubah menjadi sistem nilai dan maknanya sendiri, telah memunculkan personal hermeneutika.
Dalam pandangan klasik, hermeneutika mengingatkan kita pada apa yang ditulis Aristoteles dalam Peri Hermeneus atau di Interpretation, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan dalam sebuah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis dalam simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu bahasanya tidak boleh kita pikirkan sebagai yang mengalami perubahan. Menurut Gadamer, bahasa harus kita pahami sebagai suatu yang memiliki ketertujuan teleologi di dalam dirinya. Karena kata-kata ataupun ungkapan mempunyai tujuan atau telos tersendiri atau penuh dengan maksud. Demikian dikatakan Wilhelm, setiap kata tidak pernah tidak bermakna. Disiplin ilmu pertama yang banyak menggunakan hermeneutika adalah ilmu tafsir kitab suci. Sebab semua karya yang mendapatkan inspirasi ialah seperti Al-Quran, kitab Taurat, kitab-kitab Veda, dan Upanishad supaya dapat dimengerti memerlukan interpretasi atau hermeneutika. Landasan utama pendekatan penelitian hermeneutika berfokus pada interpretasi atau penafsiran untuk mengerti dan menangkap arti terdalam dari partisipan yang memberikan informasi. Hermeneutika masyarakat, pemahaman konteks yang besar yang benar sehingga arti asli dapat terungkap. Asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris, tetapi semua pengalaman selalu terkait dalam mendapatkan pengesahan oleh kesadaran kita. Sangatlah mustahil memahami sesuatu tanpa adanya kesadaran akan sesuatu tersebut. Ilmu hermeneutika melibatkan seni membaca teks sehingga maksud dan arti di balik teks dapat dimengerti secara penuh. Analisis hermeneutika dibutuhkan untuk menarik pengertian yang benar atas sebuah teks. Untuk memahami teks perlu suatu penafsiran. Oleh sebab itu, peran penafsiran adalah salah satu titik sentral hermeneutika. Mungkin tanpa penafsiran tidak mungkin memahami suatu teks. Begitu pentingnya peran penafsiran sehingga Nietzsche mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada gejala moral, yang ada adalah penafsiran moral dari suatu gejala. Penafsiran membuka selubang yang tersembunyi di belakang gejala objek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.